Di dalam Islam itu ada amalia al-zahira, ada amalia batina. Ada perbuatan zahir yang dilakukan oleh anggota badan, ada perbuatan batin yang itu adalah amalnya hati. Cuman kalau tanpa ilmu pengetahuan, deteksinya lemah. Bahkan dia bingung untuk memahami hal tersebut. Terkadang tak terdeteksi sama sekali. Perbuatan badan itu adalah sebagai bentuk perwujudan perintah dari hati atau dari otak untuk membersihkan dan menata hati. Itu adalah bentuk prioritas di dalam Islam. Karena kalau kita mengalami kerusakan di dalam mesin, yang pasti sumber utamanya dulu yang diperiksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Mari kita lanjutkan kajian dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Minggu kemarin masih di pembahasan al-ihsan ilal ashab, bentuk ihsan atau perbuatan baik kepada ashab, kepada para sahabat. Sampai kemarin dijelaskan rincian bentuk pertemanan. Jadi dalam Islam itu diminta berteman itu karena Allah, dan apabila kita membenci, kebenciannya juga karena Allah. Untuk itu dijelaskan apabila seseorang suka kepada seseorang yang lain, nyaman, akhirnya berteman dengannya, dikarenakan orang tersebut cinta kepada Allah, taat kepadanya, maka kecintaan ini disebut al-mahabbatu fillah, kecintaan karena Allah. Dan apabila seseorang melakukan hal tersebut dikarenakan cinta kepada orang lain, akhirnya berteman dengannya, karena orang tersebut membantu dirinya dalam proses keimanan dan ketakwaan dirinya, menyemangati, menopang, membantu, memberikan support positif kepada dirinya di dalam ketaatan kepada Tuhannya, maka juga sama, ahabbahu fillah, ini bentuk kecintaan karena Allah. Begitu juga kalau kecintaan itu penyebabnya adalah karena orang tersebut membantu dirinya atas hal-hal perkara duniawinya, yang al-umur ad-dunyawiyah, hal-hal duniawi tadi membantu dirinya untuk agamanya dia pribadi sendiri, untuk keimanan dan ketakwaannya. Sama, ini juga kecintaan kepada Allah. Adapun kalau pertemanan karena hal-hal duniawi,
yang tidak mengarahkan kepada ukhrawi, ini tidak dinamakan mahabbah lillah, kecintaan karena Allah, akan tetapi tersebut watilka suhbatun nafsaniyah, itu karena kecondongan diri aja kepada orang tersebut. Ini hukumnya mubah selagi tidak mengarah kepada maksiat kepada Allah. Yang tidak boleh apabila suka kepada seseorang akhirnya berinteraksi dan berteman. Karena apa? Karena dia ini membantu dirinya untuk bermaksiat kepada Allah, melakukan kezaliman yang menyebabkan kefasikan ataupun membantu untuk melakukan kemungkaran, maka ini tersebut fatilkal mahabba wa suhba madhmuma qabiha. Kecintaan, pertemanan ini adalah madhmumah, tercela, qabiha, jelek. Wahia fi sabili syaitan, ini di jalannya syaitan. Walaysat minallah fi syai', wahia allati tanqalibu fil akhirah adawah. Dan ini di akhirat entar, pertemanan yang didasari hal-hal ini di akhirat akan berubah menjadi permusuhan. Dalam Quran, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla itu teman-teman dekat. Yauma idzin, di hari itu. Ba'duhum, sebagian dari mereka, li ba'din, kepada sebagian yang lain, aduwun, akan menjadi musuh, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Pertemanannya dunia dan akhirat tidak akan pernah terputus. Maka sebaiknya untuk kalian wahai saudaraku, disebutkan di minggu kemarin, untuk tidak ada kecondongan kecuali kepada orang yang memiliki ketakwaan, yang memiliki ilmu, yang zuhud di dunia, daripada hamba-hambanya Allah yang saleh, para wali-walinya Allah. Kenapa? Karena seseorang sebagaimana di hadis akan dikumpulkan di hari kiamat dengan orang yang dia sukai. Dalam hadis kemarin, al-mar'u min jalisihi wal mar'u ala dini khalilihi, seseorang akan dipengaruhi dengan teman duduknya, teman tongkrongannya. Wal mar'u ala dini khalilihi, seseorang iman dan takwanya terpengaruh juga dengan keimanan, kadar keimanan dan ketakwaan temannya. Maka perhatikanlah, falyanzur ahadukum man yukhalil, maka setiap kalian perhatikan siapa teman dekat kalian. Kemarin juga dikatakan dalam hadis, al-jalisu salihu khairun minal wahdati. Kalau kita mendapatkan teman yang saleh, yang baik, maka khairun minal wahda, ini lebih baik daripada kita menyendiri, membatasi diri dari segala bentuk pertemanan. Ini kalau mendapatkan teman yang baik, kriterianya bakal dijelasin ya. Wal wahdatu khairun minal jalisisu. Ya, sebaliknya, kalau teman kita dapat karakternya ada yang ninggalin sholat, ada yang nggak pernah puasa, ada yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ada yang tukang bohong, ada yang tukang fitnah, ada yang hobi ngomongin orang, ada yang pendendam, ada yang baik. Apalagi yang kompleks, lengkap permasalahan keagamaannya atau tingkat pembangkangannya kepada Allah, yang memang benar-benar gak peduli kepada agama. Maka kata Nabi, wal wahdatu, dalam keadaan ini sendiri, khairun minal jalisisu, lebih baik daripada al-jalis, mendapatkan teman asu, yang perangainya jelek. Baik. Fa suhbatul muttaqin wasalihin,
qurbatun ilallah. Maka berteman dengan orang yang bertakwa, orang soleh adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Wahya sohbatul mahmuda mashkura, ini adalah pertemanan yang dipuji dan patut disyukuri. Wa fi fadliha waradatil akhbar wal athar katsira. Wahya al mahabbatu lillah wa fillah. Wa amma sohbatul asyrar, sebaliknya kemarin, adapun berteman dengan orang yang berperangai jelek. Wa man la khaira fi sohbatihi, yang tidak ada kebaikan sama sekali di dalam pertemanannya. Minal ghafilin, daripada orang-orang yang ghafil, yang lalai. Al mu'ridin, yang berpaling. Anillah, dari Allah. Wa anid daril akhirah, dan juga dari negeri akhirat. Fahya sohbatul madhmumatul mamqutah, ini adalah pertemanan yang dicela, yang dibenci. Li'anna halasyar, karena orang-orang pelaku kejahatan, wal fasad, kerusakan, yata'ayyanu bughdhuhum fillah, yata'ayyan, tidak ada cara lain di dalam bersikap kepada mereka melainkan harus membenci mereka karena Allah, benci karena Allah. Wa tajibu muba'adatuhum wa mujanabatuhum, wajib menjauhi mereka. Wa dzalika minal muhimmati fid din, dan ini termasuk hal-hal yang penting di dalam agama. Wa man ahabba fillah walillah man barra min ibadillahi wattaqa, orang yang cinta kepada hamba-hambanya Allah yang bertakwa, maka otomatis abghadha, benci, la mahallata man asalla wa a'rada an ta'ati, otomatis dia pasti benci kepada orang yang bermaksiat kepada Allah dan berpaling darinya, yang enggan untuk taat atau patuh kepada Allah. Fa innal hab fillah wal bughdhu fillah mutalaziman, karena kecintaan karena Allah dan kebencian kepada Allah sesuatu yang mutalazim, yang selalu berjalan beriring. La yasihu ahaduhuma bidunil akhar, tidak bisa terdapat atau terdeteksi salah satunya tanpa yang lain, harus dua-duanya ada. Wa huwa minad din bimanzilatil aliyah rafi'ah, kedudukannya di dalam agama menempati tempat yang sangat tinggi. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, min awthaqil ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Kalau kecintaan itu min amal batin, ya, amal. Kalau di dalam Islam itu ada amalia al-zahira, ada amalia batina. Ada perbuatan zahir yang dilakukan oleh anggota badan, ada perbuatan batin yang itu adalah amalnya hati. Cuman kalau tanpa ilmu pengetahuan, deteksinya lemah, bahkan dia bingung untuk memahami hal tersebut. Terkadang tak terdeteksi sama sekali. Baik. Nah, amal batin ini, amal itu ya sama, ada amal yang baik, ada amal yang buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah, amal baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai, amal buruk, yarah. Begitu juga hati, ada maksiat hati, ada ketaatan hati, ada maksiat badan, adakah? Dan perbuatan badan itu adalah sebagai bentuk perwujudan perintah dari hati atau dari otak. Jadi di kajian yang sebelumnya, untuk membersihkan dan menata hati itu adalah bentuk prioritas di dalam Islam. Karena kalau kita mengalami kerusakan di dalam mesin, yang pasti sumber utamanya dulu yang diperiksa. Kalau yang dibenerin cuman cabang-cabangnya aja, kerusakan itu akan terus berulang dan capek. Nabi mengatakan seorang mukmin itu tidak masuk ke lubang yang sama dua kali. Memang kata Nabi mengatakan manusia itu tempatnya lupa dan salah. Oke. Jadi kalau disebut
kan manusiawi, ini lumrahlah kalau salah namanya khilaf, kalau bahasa awam itu khilaf. Saya melakukan kekhilafan, satu kali khilaf, kalau dua kali namanya kebodohan, mengulangi kekhilafan yang sama. Orang kalau cerdas tahu jalan yang dia lobangin, yang dia jatuh bahkan di jalan itu berdarah, rusak kendaraannya. Besok kalau mau lewat itu ya lebih hati-hati lagi. Jatuh lagi yang di lubang yang sama, secara otomatis saja orang ngomong, ngapa jatuh lagi dia? Di mana? Di lubang yang kemarin dia jatuh. Ah, bodoh dia. Dan di dalam kehidupan banyak halang rintang, banyak lobang-lobang di perjalanan kehidupan kita. Manusia yang pintar bisa mendeteksi lebih awal, itu yang disebut visioner, dan mampu menghindarinya, itu ya. Dan orang terkadang sifat manusiawinya membuat dia lalai karena banyak pikiran, lagi jalan nggak ngeh jatuh dia, kayak seseka sekali. Untuk selanjutnya tidak lagi jatuh, harusnya begitu. Taib, kata Nabi, min awthaqi iril iman, dari kuatnya tali keimanan adalah kecintaan karena Allah dan kebencian karena Allah. Jadi kalau ini sudah ada di dalam dirinya, sudah membentuk karakter, jadi dia mampu mengontrol emosionalnya, tidak mengikut di hawa nafsunya, akan tetapi mengikut di fungsi akalnya secara sempurna. Ini orang kan gak maksiat kepada Allah, cuman hati gak suka aja melihat dia, boleh gak benci? Ah, gak boleh, gak ada alasan untuk membenci dia. Minimal gak suka gak apa-apa. Kita gak ada kewajiban menyukai siapapun, cuman membenci harus tata hati. Kebencian di tempatnya itu yang diminta, kecintaan di tempatnya. Jadi enggak semua harus dicintai. Kesalahan enggak boleh dicintai, harus dimusuhi, harus diperangi. Mencintai pelaku kriminal atau perbuatan kriminal termasuk kriminal. Nah, di dalam Islam mencintai perbuatan dosa, pelaku dosa termasuk pendosa karena dia pro. Minimal dia simpatisannya yang memberikan dukungan secara moral minimal. Nah, diminta ini dari dalam oleh Nabi sehingga membentuk karakter yang kuat. Jadi tidak gampang dipengaruhi oleh pengaruh eksternal. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, afdalul amal al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Termasuk amal yang paling afdal kecintaan karena Allah dan benci karena Allah. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, wa halid dinu illa al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Agama itu tidak lain kecintaan karena Allah dan benci karena Allah. Sampai Nabi ringkas semua agama itu adanya di sini. Al-hadits wa auha Allahu ila Isa alaihi salam. Allah mewahyukan Nabi Isa. Allah Ta'ala berfirman, lau abadtani bi ibadati ahli sama. Kalau engkau beribadah kepadaku dengan ibadahnya penghuni langit. Penghuni langit itu malaikat ya. Malaikat itu memang kerjanya ibadah aja. Kerjaannya ibadah. Dari Allah ciptakan, umurnya puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu tahun, ratusan ribu tahun, jutaan tahun, gak mati-mati dia. Sampai mati cuman ibadah aja. Yang Allah ciptakan cuman sujud aja sampai hari kiamat. Ruku aja sampai hari kiamat. Gak mengenal rasa capek, gak pernah rasa bosan dan yang lain. Karena mereka diciptakan hanya untuk itu. Kalau engkau ibadah wahai Isa dengan ibadah penduduk langit itu, para malaikat, wa ahlil ardi, juga penduduk bumi. Ya, penduduk bumi ibadahnya banyak juga ya. Cuman ya tidak seperti malaikat yang terus-terusan. Wa hubbun fillahi lais. Cuman tidak ada kecintaan kepada diriku, tidak ada kecintaan karena aku, wal bughdhu fiyya laisa, dan rasa benci dikarenakan aku.
Ma nafa'aka dzalika indi, hal tersebut tidak akan memberikan manfaat di sisiku. Jadi ibadah yang banyak tadi. Wa qala Isa alaihissalam, Nabi Isa bersabda, tahabbabu ilallah bi bughdi ahlil ma'asi. Cintakan diri kalian kepada Allah. Curilah kecintaan Allah itu dengan apa? Dengan membenci pelaku maksiat. Dengan membenci pelaku maksiat. Oh, kalau membenci pelaku maksiat, perbuatannya aja atau orangnya, dua-duanya, selagi dia masih melakukan maksiat. Kalau enggak ada jalur, enggak ada jalan juga gitu untuk membenci dirinya. Dan kemarin juga disebutin, tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain kalau memang terbukti di depan kita, atau dia dengan bangga mengakui maksiat yang dia lakukan. Ini ahlul maksiat, gitu ya. Nggak perlu ngorek. Kalau ngorek semua orang ahlul maksiat lah, termasuk diri kita. Oke. Cuman memang kalau keadaannya di komunitas dia seperti itu semua orangnya, bukan dosa-dosa kecil, pelaku dosa besar semua. Ya nyabung ayam, ya juga pelaku riba, judol juga, narkoba juga. Ini al-wahda khairun minal jalisisu. Kata Nabi tadi, menyendiri lebih baik daripada berada di lingkungan yang toksis untuk agamanya. Baik. Wa taqarrabu ilallahi bil bu'di anhum, dan dekatkan diri kepada Allah dengan menjauhi mereka. Wa tulubu ridallahi ta'ala bi sukhutihim, dan carilah keridhaan Allah dengan membenci mereka. Tegas Nabi Isa alaihissalam yang terkenal dengan kezuhudannya. Salah satu bentuk ibadah itu adalah membenci maksiat dan pelakunya, menjauhi maksiat dan pelakunya, jangan kasih ruang mereka. Sebenarnya secara komunitas, bentuk amar ma'ruf nahi mungkar kemarin pernah kita jelaskan, harusnya mengambil sikap dengan memboikot secara penuh pelaku maksiat supaya dia sadar diri kelakuan dia itu tidak baik. Dan kalau kita tidak bendung, ini akan membanjiri semua komplek, akan membanjiri satu RT, daripada narkoba dan yang lain contoh ya, maksiat. Kalau dia sadar baru kita terima. Artinya dari kecintaan kebenci karena Allah. Kalau mereka udah taubat, nggak boleh lagi ada rasa benci, apalagi mengungkit-ungkit masa lalunya. Kata Nabi, ini perilaku jahiliyah. Dulu pernah Ikrimah ibn Abi Jahal, itu anaknya Abi Jahal. Dia ini sama Khalid bin Walid termasuk pimpinan kafileri Quraisy. Dan ketika perang Uhud, mereka berdua yang memimpin kafileri, pasukan berkuda. Setelah Fathul Makkah dia masuk Islam. Mana ada sahabat kadang ngungkit-ngungkit perilaku ayahnya. Setelah masuk Islam dia memperbaiki keislamannya dan menjadi termasuk pimpinan orang yang diandalkan di dalam peperangan dan banyak hal. Ada orang sering mengungkit-ungkit masa lalunya dan terkait dengan ayahnya, yang merupakan tokoh sentral memusuhi Nabi ketika di periode Mekah sampai Nabi hijrah ke Madinah. Baik. Selanjutnya, Waqala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan, muqata'atul fasiqi qurbanu ilallahi intaha. Memutuskan hubungan silaturahmi dengan orang-orang fasik itu adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Sayyidina Hasan Al-Basri juga dalam ucapannya yang lain mengatakan, inna suhbatal asyrar turisu su'udh-dhanni bil akhyar. Berteman dengan orang-orang yang jelek sifatnya, perangainya, akan menyebabkan su'udh-dhann, berprasangka buruk, bil akhyar, dengan orang-orang baik. Dengan orang-orang baik. Karena gitu, kadang-kadang orang saking polosnya di dalam berpikir, ketika dengar orang lain ngomongi sifat kepribadian orang, dia langsung terima aja bulat-bulat. Gak cari dulu, gak tabayun dulu, gak konfirmasi dulu, langsung aja. Jadi di otaknya itu semua yang dicap sama temannya jelek, orang jelek semua tuh.
Jadi menghakimi tanpa proses penghakiman, tanpa proses peradilan. Jahat itu. Baik. Pelaku kriminal pun tetap harus diadili untuk membuktikan kesalahannya di ruang sidang. Cuman akalnya ini tanpa ada aturan. Setiap pikiran yang masuk diterima seperti wahyu yang datang dari melalui malaikat Jibril. Baik. Nah ini ya, kata Sayyidina Hasan al-Basri, berteman dengan orang yang perangainya jelek itu akan menumbuhkan rasa suudzon kepada orang-orang baik. Karena kebanyakan orang-orang baik ini kontra atas perbuatan mereka, dan mereka pun akan kontra kepada orang-orang tersebut. Fatabayyan bima dzakarna, maka udah jelas atas apa yang kami paparkan, annahu yanbaghi lil mu'min, maka sebaiknya atau wajib untuk seorang mukmin, wa yata'ayyan alai an yuhibba ahlal khair, untuk mencintai orang-orang baik, waddin, yang punya agama, yang soleh di dalam agamanya, wal ilm was salah ahya'an wa amwatan, yang berilmu dan orang yang saleh baik dia masih hidup ataupun sudah mati. Wa yabghudu ahlal batil, dan membenci orang-orang yang batil, yang hobi melakukan kebatilan, wal fasad, kerusakan, wal dzulmi, aniaya, kezaliman, wal fusuq, perbuat kefasikan, ahya'an wa amwatan, baik mereka sudah masih hidup ataupun udah mati. Wayan bagilahu aidan, dan juga sebaiknya untuk mereka an yakhtara suhbatal akhyar wal abrar, untuk memilih berteman dengan orang yang baik, wal abrar, wa yajtanib suhbatal asyrar wal fujjar, dan menjauhi pertemanan dengan orang-orang yang jelek dan pelaku fasik. Fil hadis, di dalam hadis, la tashab illa mu'minan, jangan pernah engkau berteman kecuali dengan seorang mukmin, seorang yang sungguh-sungguh di dalam keimanannya. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi, jangan pernah ada yang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi kalau ngundang ke rumah, ajak silaturahmi orang-orang yang baik. Kalau ajak makan, ngajak orang, kalau makan tuh biasanya sambil ngobrol. Di dalam pembahasan bab walimatul urus di dalam kitab nikah, di dalam kitab fikih, di sana kerap kali di dalam kitab fikih banyak menjelaskan tentang adab makan. Kalau dalam kitab tasawuf itu tempatnya, apalagi Ihya Ulumuddin. Di antara adabnya ketika makan itu ngobrol. Makan itu disunnahkan, dianjurkan ngobrol ketika makan. Men kalau ngobrol janganlah ngobrol yang jelek, yang tak pantas ya. Taib. Nah ketika teman ngobrol, cari teman ngobrol yang baik. Wa anna man lam yajid mu'minan taqiyan, dan barang siapa yang tidak mendapati seorang mukmin yang bertakwa, barran salihan, saleh, yashabuhu, yang bisa dijadikan teman, wa yu'ashiruhu, berinteraksi dengannya, fal uzla, maka menyendiri, wal infirad khairun lahu, lebih baik untuk dirinya, wa aslah, lebih bagus min mukhalatati ahli syarr wal fasad, daripada nyampur atau berinteraksi dengan orang pelaku kejelekan, wal fasad, kerusakan. Fa inna khultatal mufsidin azimu dharariha, karena nyampur berteman dengan orang-orang yang perusak itu sangat besar mudaratnya. Katsiru syarriha, terlalu banyak kejelekannya. Wa fiha afat katsira, dan di dalamnya terdapat banyak afat. Wa baliyat, dan bala, hailah, ajilah wa ajilah, begitu besar, baik langsung ataupun di kemudian hari. Wa faminha, di antaranya ini efek negatif ketika berinteraksi dengan orang-orang ahlus syarr yang disebut tadi ya.
istirqaqut tab'i min at-tab'i min haitsu la yash'urul insan. Istiraq. Istiraq ini artinya pencurian. At-taba' tabiat atau karakter, minat taba' daripada karakter, min haitsu la yash'urul insan. Sekiranya mereka tidak menyadari. Jadi pertemanan itu kerap kali seorang teman meniru perilaku temannya, baik dalam berfikirnya, dalam ucapnya. Dulu dia berteman dengan orang-orang baik-baik aja. Kalau ngomong manggil nama biasa. Ada circle-nya berbeda, ngomong gak panggil nama lagi. Panggil nama binatang, pokoknya nama-nama kebun binatang disematkan untuk temannya. Wala tanabazu bil alqab, larangan dalam Quran. Jangan kalian memanggil dengan alqab, dengan laqab. Laqab itu nama panggilan yang tak pantas, yang tak bagus. Ini contohnya. Contoh gampang. Belum lagi pola pikir yang dari pikiran itu muncullah perbuatan-perbuatan. Pikiran berasal dari hati. Hatinya baik, pikirannya baik, yang keluar baik. Hatinya busuk, pikirannya jelek, yang keluar adalah kefasikan, dosa kriminal. Wa minha di antaranya anna musyahadata ahlil ghafla wal i'rad taqtadil unsu bihim. Bahwasanya menyaksikan orang-orang yang lalai, orang-orang yang berpaling daripada ketaatan kepada Allah, taqtadil unsu bihim, itu akan menyebabkan dia nyaman dengan mereka. Wal mailu ila ma huwa alaihi min su'il hal, dan akan muncul kecondongan kepada mereka daripada hal keadaan mereka yang tidak baik, keadaan daripada sifat mereka ya. Wa tahunu 'alal qalbi waq'al ma'asi. Nah, kalau hal-hal ini udah ada di dalam hatinya, maka yang awalnya dia ini memiliki pandangan maksiat itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya, pandangannya bisa jadi berubah. Maksiat itu sesuatu yang biasa aja. Wa tajurru ila tashabbuh bihim. Kalau sudah sampai ke fase ini, maka hal ini akan menarik dia untuk menyerupai mereka. Wal istihsan li aqwalihim wa af'alihim, dan otak, hati bakal mengatakan perbuatan mereka, ucapan mereka itu baik, bagus. Akhirnya awalnya jadi fans, lama-lama dia menjadi pelakunya. Wa fi dzalika yaqulu syair. Dan di dalam hal ini seorang penyair mengatakan anil mar'i, terkait seseorang, la tas'al, jangan pernah engkau tanya karakternya. Was'al an qarinihi, cukup tanya siapa temannya. Ya, ini semua orang juga paham ya. Siapa temannya? Fulan bin Fulan. Orang kalau nggak satu circle nggak bakal awet pertemanannya. Fakullu qarinin bil muqarin yaqtadi, maka setiap teman itu akan mengikuti perangai temannya. Maka al-akhar, penyair yang lain mengatakan ma yubri'ul jarba'u qurba salimatin minha. Orang yang kena penyakit gatal, kena penyakit cacar, penyakit kulit, ketika dia dekat dengan orang yang sehat, nggak kena penyakit, dia nggak akan sembuh. Walakin as-salimata tajrabu, sebaliknya orang yang sehat, yang nggak ada penyakit kulit tadi, dia akan tertular. Jadi sarkasnya dibuat dia. Orang sehat tidak menulari orang sakit. Orang yang sakit perangainya, buta mata hatinya, dekat orang yang sehat, akan sakit juga hatinya, akan buta, minimal kabur mata hatinya. Baik.
Wa bihadha sabil ta'rifu ma fi khultatil akhyar wa ahli salah. Dengan jalan ini maka engkau mengetahui apa yang ada di dalam interaksi atau berteman dengan orang-orang baik, orang-orang yang saleh, minal masalih, yang akan didapati dari kemaslahatan, wal manafi, manfaat, wal fawaid, dan faedah-faedah al-ajila wa ajila, baik langsung ataupun di kemudian hari. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, mathalul jalisis salih kamithli sahibil misik. Perumpamaan orang teman yang baik, teman yang soleh dalam kacamata agama ya, kebaikan, karena kita belajar kitab agama ini. Kamitsli sahibil misik, seperti orang yang jualan minyak wangi, minyak misik. Imma an yuhdhika ayyu'tika. Maka kalau teman itu kadang hobi memberi, ngasih ke temannya. Orang nggak kenal kita, mana ada ketertarikan untuk ngasih dia. Imma kita dikasih minyak wanginya, wa imma an tabta'a minhu, atau engkau beli darinya, ada ketertarikan mau beli karena wangi. Wa imma an tajidu minhu raihata thayyibah, minimal engkau ketika berada di sisinya, di tempatnya, di dekat dirinya, penciumanmu itu merasa nyaman dengan aroma-aroma wangi yang berada di sekitarnya. Itu tadi berbagai macam manfaat. Wa matsalul jalisis su', maka Nabi juga mengatakan perumpamaan teman yang jelek perangainya, kana fi khilqir, seperti orang yang meniup kir, besi panas yang ada apinya, atau tukang las lah kita bilang. Imma an yuhriqa thiyabak, kalau dekat situ apinya bisa membakar pakaianmu. Wa imma an tajidu minhu raihata muntina, kalau enggak engkau bakal mendapatkan bau-bau gosong yang tidak nyaman. Cuman ini bukan masalah minyak wangi ataupun bau busuk. Akan tetapi perangai yang baik sama perangai yang busuk, yang mampu menular, yang kalau kita melihat orang lain dengan perangai itu kita nggak nyaman. Cuman karena kita tidak ada cermin untuk mendeteksi diri, untuk melihat tampang diri kita secara batin, maka kita tidak sadar. Maka kata ulama, orang bodoh itu orang yang paling senang dengan dirinya. Kenapa? Karena dia nggak punya cermin itu. Jadi semua aib dirinya nggak terdeteksi. Seandainya dia sadar, dia akan nangis sejadi-jadinya atas kebodohan-kebodohan yang dia lakukan, dan itu kan terbukti. Berapa banyak kita ketika mengenang masa lalu kita yang kita melakukan hal-hal yang sangat memalukan, cuman pada saat itu nggak sadar kita. Nah, kalau kita bercermin dengan cermin yang sederhana ini aja, orang cerdas tadi kan tidak masuk ke lubang yang sama dua kali, kata Nabi. Harusnya minimal kesalahan yang sama dia tidak lakukan. Yang maksimalnya dia bisa mendeteksi potensi kesalahan-kesalahan yang bisa dia ulangi, walaupun dengan bentuk dan pola yang berbeda dari apa yang dia pernah terjerumus di dalamnya. Baik. Selanjutnya, wa imma antajida minhu raihan. Fa in qulta, apabila engkau mengatakan qad yashabul insanu sahiban min ahlil khair wa ta'at, terkadang manusia berteman dengan orang yang baik, ahli taat, thumma yatra alaihi ma yughayyiru dzalika minal ghafla wal ma'siyah. Tahu di pertengahan jalan orang ini berubah, melakukan hal-hal yang bersifat lalai dan akhirnya terjerumus di dalam kemaksiatan. Faman ladzi yanbaghi li sahibihi an yu'amilahu bihi, maka bagaimana cara temannya ini untuk menyikapi teman yang sudah berubah tadi. Fa'aqulu, maka aku katakan, yansahuhu bil lutfi wa rifqi,
Langkah awal, beri dia nasihat dengan lemah lembut hatta yaruddahu ilallah, sampai mampu mengembalikan dirinya tadi ke jalan Allah. Fa in raja'a wa illa wa'adahu wa aghlada alaihi wa khawwafahu billah. Kalau dia kembali lagi, alhamdulillah. Jadi permasalahan udah selesai. Nah, kalau dia enggak balik lagi, maka tadi nasihat dengan lemah lembut, sekarang dengan nada mengancam. Dan berikan hal-hal yang di dalam hadis, dalam Al-Quran yang merupakan ancaman untuk melakukan pelaku-pelaku maksiat itu sampai dia takut karena Allah. Fa in lam yanfa' fihi, kalau hal ini juga tidak mampu memberikan manfaat, fihi dzalika wa ayasa ma'ahu, dan udah diperkirakan atas beberapa kali nasihat yang kita berikan, dan dia cenderung antipati lagi untuk ketemu kita karena bosan udah mendengar berbagai macam nasihat dari kita. Janabahu, ya udah jauhin dia, wa a'radu anhu, dan berpaling darinya. Wantadhara fihi amrullah, dan tunggu aja ketetapan dari Allah, karena semua bisa berubah. Fa in ada ila makana alaihi minal khair adalahu, kalau dia kembali lagi ke aktivitas awalnya dari perbuatan baik, ya kembalikan persahabatan itu. Wa illa fala khaira fi suhbati man la khaira fi, wa illa enggak ada kebaikan di dalam berteman dengan orang-orang yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Fa in qulta, kalau engkau mengatakan alladzi yanbaghi lil insan wa yata'ayyan alaihi bughdu ahli al ma'asi wa mujanabatihim, yang wajib untuk seorang manusia adalah membenci pelaku maksiat dan menjauhi dirinya, menjauhi mereka. Wa tarkil mu'asyara wal mukhalatata lahum, dan meninggalkan interaksi atau nyampur bersama mereka. Wa ma'a dzalika, dengan hal tersebut, fal insan ma'muru binasihatil muslimina umuman. Akan tetapi seseorang, ini kalau ucapan kalian, kalau kalian bertanya seperti ini, kan manusia itu diminta untuk menasihatin orang lain secara umum. Wa bida'wati ahli syarr al-ma'siyah ilal khair wa ta'ah, dan termasuklah untuk mendakwai orang-orang pelaku maksiat untuk perbuatan baik dan perbuatan taat. Fa'akulu, maka dijawab, al-amru kadzalik, memang seperti itulah ketetapannya. Walakin nasiha wa da'wa ilal khair la taqtadil mu'asyara wa mukhalatah, memberikan nasihat, berdakwah kepada kebaikan itu tidak harus dengan mu'asyara wa mukhalatah, enggak perlu harus nyampur bersama mereka, enggak terus-terusan sama mereka, enggak juga. Bal idza laqiyahum wa ra'a lin nasihati wa da'wa ilal khair mawda'a fihin fa ala dzalika ma'hum. Akan tetapi kalau bertemu dengan mereka dan dia lihat kalau dinasehati, didakwai ilal khair, kepada kebaikan, ini ada tempat fihim, di dalam hati mereka, fa'ala dzalika mahum, lakukan. Wa in qasadahum bidzalika wa kana min ahli ila amakanihim min ghairi mu'asyara fa huwa aidan ma'murun bihi wa mandub ilaihi min ahli. Dan kalau dia bertujuan mendatangi mereka dengan tujuan tersebut, dan dia memang memiliki kapasitas untuk mengajak orang lain, kalau dia kapasitasnya nggak nyampe, takutnya malahan terjerumus di jalan yang nggak baik, ya jangan. Orang itu maksudnya sadar diri, nggak semua orang mampu. Kalau mobil rusak, dia nggak tahu tentang mesin, jangan bongkar-bongkar mesinnya. Bukan tambah baik, tambah rusak. Ini orang rusak onderdilnya dalamnya, dan engkau mendeteksi kerusakan aja nggak tahu, mau sok-sok mau dakwain, enggak. Semua itu butuh teorinya, ada ilmunya, ada caranya. Rahimallahu ra'an arafa qadra nafsihi fa waqafa indahu. Allah merahmatin seseorang yang sadar kapasitasnya dan dia berdiri di atasnya. Wa fi mahallihi fa'lam dzalika ma'mur wa mandub ilaihi min ahli. Kalau dia mampu, itu sangat dianjurkan.
dan itu udah di tempatnya. Fa'lam dzalika, maka pahamilah hal tersebut. Wala yulabbis alaika syaitan, jangan sampai syaitan membuat engkau bingung. Fa inna sabila wadihun, karena jalan itu sangat jelas. Wal haqq ghairu mutalabbis bil batil, dan sesuatu yang benar itu tidak rancu dengan yang batil. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.